Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 3, yaitu soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 12 ya. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai saja. Soal nomor 8. Oke? Nah, lihat ini tabelnya saya sediakan lagi ya. Nah, dianggap kalian sudah harus menghafal kalau LKS 3 ini selesai ya. Kalau tidak hafal, kalian pasti akan kesusahan. Oke. Nah, nomor 8, apabila cos 60 adalah 0,5. Nah, kita kan sudah tahu tuh, kalau kalian sudah hafal cos 60 kan memang setengah. Setengah adalah 0,5. Lalu, cos X adalah 0,5, lebih besar dari 0,5. Maka nilai X harus terletak di antara apa? Oke, nah jadi kita perhatikan cos X-nya itu harus lebih besar dari 0,5. Nah, kita lihat cos 0 itu 1. Cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, ingat kembali, akar 3 akar 3 itu adalah 1,7 kira-kira. Oke, sedangkan akar 2 adalah 1,4. Kita kira-kira pembulatan saja. Jadi, kalau setengah kali akar 3 ini kira-kira 0,85. Kira-kira, sedangkan ini kira-kira 0,7. Ya, jadi kalau kita mau nilai cos-nya lebih besar dari 0,5, berarti kita harus ambil 3 ini. Oke, termasuk juga ini, artinya kita harus ambil yang di kiri dari 60. Oke, di kiri dari 60, kalau alfanya di kiri dari 60, berarti antara 0 dan 60, maka nilai cos-nya antara 1 dan setengah. Jadi kalau kita mau dia lebih besar dari setengah, berarti kita harus ambil yang di sebelah. Ya, jangan ambil yang sebelah kanan, karena lihat, ini nilainya kan makin turun. Oke, setengah menjadi 0. Berarti kan nggak cocok ya. Nah, jadi kita harus ambil antara 0 dan 60. Oke, jadi nilai X-nya harus lebih kecil dari 60, yaitu antara 0 dan 60, maka C. Lanjut, nomor 9. Nilai dari sin pi per 6, cos pi per 3, tan pangkat 3, pi per 4 adalah apa-apa ditambah semua. Oke, nah jadi kita kerja satu persatu ya. Sinus pi per 6. Nah, ingat, pi itu adalah 180 derajat. Jadi kalau pi per 6 sama artinya dengan 30 derajat ya, 180 bagi 6. Nah, sin 30 kita cek adalah setengah. Selesai yang tahap 1. Tahap 2, cos pi per 3. Nah, berarti 180 per 3 yaitu 60. Cos 60 mana? Nah, ini setengah. Kita tulis lagi. Tan pangkat 3 pi per 4. Nah, sekali lagi ini artinya tannya dihitung dulu baru dipangkat 3. Oke. Nah, pi adalah 180 dibagi 4 menjadi 45. Kita cek tan 45 adalah 1. Berarti 1 dipangkat 3 tetap 1. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja tiga nilai ini ya, setengah, setengah, dan 1, dapatnya hasil akhir 2, maka jawabannya E. Nah, kita kerjakan nomor 11-nya dulu ya, yang nomor 10 itu nanti di slide berikutnya. Soal nomor 11, nilai dari sek kuadrat 60 kurang 1 adalah titik. Jadi, pertama-tama apa itu sek kuadrat 60? Itu artinya sek 60 baru ditutup kurung kuadrat. Sek 60, kita cek, sek 60 adalah 2 ya. Berarti kita tulis 2 di kuadrat adalah 4. Selanjutnya, kita tinggal hitung yang diminta soal. Sek kuadrat 60 kurang 1. Nah, kuadrat ini sudah dihitung ya, yaitu 4. Kita masukkan saja. 4 kurang 1 menjadi 3. Maka hasil akhir C. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Soal nomor 10. Cos kuadrat pi per 4 kurang cos kuadrat pi per 6 tambah sin pangkat 4 pi per 6 tambah sin pangkat 4 pi per 3. Hasilnya apa? Jadi, pertama-tama kita hitung dulu satu persatu ya. Cos kuadrat 40 pi per 4 berarti sama artinya dengan cos 45 di kuadrat. Oke, nah kita sudah harus hafal cos 45 adalah setengah akar 2 di kuadrat. Sederhanakan menjadi setengah. Lanjut, yang kedua perlu cos kuadrat pi per 6. Jadi cos kuadrat pi per 6 adalah cos 30 di kuadrat. Oke, cos 30 adalah setengah akar 3. Kita kuadratkan dapatnya 3 per 4. Lalu, sin pangkat 4 pi per 6 ya, yang ini, yang ketiga ini. Nah, pi per 6 adalah 30, kita hitung sinnya, lalu kita pangkat 4. Sin 30 yaitu setengah, kita pangkat 4 menjadi 1/16. Yang terakhir, oke, sin pangkat 4 pi per 3 berarti sin 60 di pangkat 4 berarti menjadi setengah akar 3 di pangkat 4. Kita sederhanakan ya, nanti dapatnya 9/16. Oke, nah lalu kita tinggal
hitung saja yang diminta soal. Yang pertama adalah setengah, kita masukkan. Kurang, yang keduanya 3/4, kita masukkan. Tambah, yang ketiga adalah 1/16. Yang terakhir adalah 9/16. Oke? Nah, ini semua kita mau hitung. Ini saya kerja yang dua depan dulu ya. Setengah kurang 3/4 menjadi minus seperempat. Lalu yang dua belakang ini kita bisa tambah. Penyebutnya kan sama, berarti 10/16. Oke, nah lalu ini atas bawah kali 4 supaya penyebutnya sama. Maka kita tulis minus 4 tambah 10/16 menjadi 6/16. Sederhanakan menjadi 3/8. Ya, maka jawaban akhir yaitu C. Soal terakhir di video ini ya, sin kuadrat 30 tambah 4 kali cot kuadrat 45 kurang sek kuadrat 60 adalah titik. Jadi, sin kuadrat 30 berarti setengah di kuadrat ya, karena sin 30 adalah setengah, berarti kita dapat seperempat, beres yang pertama. Lalu yang kedua ini abaikan dulu 4-nya, kita hitung yang ini. Oke, cot kuadrat 45, berarti kan sama artinya dengan cot 45 di kuadrat. Nah, cot 45 adalah 1 di kuadrat, jadinya terakhir, yang sek kuadrat 60 ya. Sek 60 adalah 2, kita kuadratkan jadinya 4. Oke, nah maka kita tinggal tulis ulang yang diminta soal, lalu kita masukkan apa yang kita sudah hitung. Oke, sin kuadrat 30 seperempat kita masukkan. Ini ada 4 kali cot kuadrat 45 adalah 1, kita masukkan. Yang terakhir itu kurang 4, kita masukkan ya. Nah, perhatikan ini dan ini habis. Maka tersisa seperempat, yaitu C. Oke, demikianlah pembahasan soal-soal di video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.